Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore ini Bapak Ibu? Mungkin beberapa sudah mulai ada yang masuk kerja ya. Mungkin ini sedang di kantor atau perjalanan gitu ya. Atau beberapa lagi masih di rumah gitu ya. Tetap di rumah, work from home. Dimanapun Bapak Ibu berada, semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, senang sekali kami PPM Manajemen bisa kembali hadir dengan Pojok Pintar Manajemen seri ke-10. Nah, Pojok Pintar Manajemen ini adalah sebuah kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi kita pada individu dan perusahaan. Dan kegiatan ini dalam bentuk diskusi online seperti ini, saya rasa Bapak Ibu di sini sudah banyak yang ikut di seri-seri sebelumnya gitu ya. Harapannya bisa mendorong Bapak Ibu semuanya dan juga perusahaannya agar tetap berkarya gitu ya, meskipun di tengah keterbatasan akibat COVID-19 ini gitu ya. Baik, Pojok Pintar Manajemen juga menjadi salah satu aktivitas kita untuk bisa bilang ke Bapak Ibu bahwa pantang berhenti untuk berkarya gitu ya. Bapak Ibu semuanya sore hari ini, perkenalkan saya Triara Wulanosarya. Bapak Ibu bisa memanggil saya Ara gitu. Saya adalah core consultant di PPM Manajemen di bidang Human Capital and Organization Development. Dan saya juga aktif sebagai researcher di Center for Human Capital Development PPM Manajemen. Senang sekali sore hari ini saya bisa menemani Bapak Ibu semuanya untuk menjadi moderator di antara dua pembicara keren kita yang sudah hadir di sore hari ini gitu ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, sebagian mungkin sudah familiar dengan PPM, mungkin pernah mengikuti pelatihannya, atau salah satu alumni dari ribuan program magister manajemen kita gitu ya, atau tim counterpart kami dalam proses konsultasi, atau mungkin direkrut atau di-assess di PPM gitu ya. Baik Bapak Ibu, itulah kami Bapak Ibu, kami berdiri sejak 1967 sebagai lembaga pendidikan manajemen pertama di Indonesia, dan kini sudah berkembang Bapak Ibu sebagai lembaga yang menyuguhkan solusi manajemen terintegrasi. Nah, ini di hadapan Bapak Ibu adalah 9 aktivitas kami dalam menyuguhkan solusi manajemen terintegrasi bagi Bapak Ibu dan perusahaan Bapak Ibu. Baik, dalam mengikuti Pojok Pintar ini Bapak Ibu ya, ada aturannya nih yang perlu kita sama-sama ikuti nih Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah pada saat sesi pemaparan materi. Jadi nanti selama pemaparan materi Bapak Ibu akan di-mute suaranya oleh tim kami gitu ya. Kemudian kami harapkan dalam mengikuti diskusi ini Bapak Ibu memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini memiliki hal itu. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada saat sesi tanya jawab itu akan dibuka mulai dari 3 pertanyaan terlebih dahulu gitu ya. Jika nanti ada waktu lagi kami buka lagi sesi berikutnya 3 penanya lagi. Begitu. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, mohon gunakan fitur raise hand, Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu menggunakan langsung di kolom chat, khawatirnya tidak terbaca oleh chat-chat yang lain gitu ya. Silahkan jadi raise hand dulu, nanti tim kami sudah mantengin tuh Bapak Ibu tuh ya, untuk melihat siapa yang raise hand. Oke. Kemudian nanti saya sebagai moderator akan menyebutkan siapa yang berhak untuk bertanya pada setiap sesinya. Nah, di akhir Bapak Ibu adalah feedback. Jadi mohon untuk stay sampai akhir karena dalam feedback ini kami harapkan Bapak Ibu mengisi feedback bagi kami sehingga kami bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya dalam menyuguhkan kajian-kajian seperti ini. Dan juga selain itu Bapak Ibu ketika mengisi feedback Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan bahan presentasi dari kedua pemateri yang keren ini yang hebat di sore hari ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Oke. Nah, topik kita sore hari ini adalah seni memimpin di era normal baru nih Bapak Ibu ya. Jadi new normal ini istilah yang mungkin sudah sering kita dengar gitu ya. Dan ini saat ini sudah ada 2 pembicara gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sangat menanti-nanti karena sebagai pemimpin kita juga
pengen tahu gitu ya, gimana sih perlu bersikap seperti apa ketika dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini gitu ya, banyak perubahan yang terjadi dan sebagainya. Pembicara pertama kita ini adalah ini dosen saya, Bu, dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Eva Hotnaida Saragi MA. Beliau adalah Assistant Professor in Positive Organizational Behavior and Human Resources PPM School of Management. Beliau sudah masuk atau sudah mengawali karirnya di PPM sejak tahun 92 sebagai seorang konsultan dan trainer. Jadi beliau adalah senior konsultan kami, trainer dan konsultan kami, dan 20 tahun terakhir di masa karirnya menghabiskan banyak waktu sebagai dosen di PPM School of Management, 12 tahun sebagai manajer kemahasiswaan, kemudian 2 tahun sebagai manajer pusat riset dan rumah produksi kasus, 5 tahun sebagai ketua program sarjana. Dan saat ini, Bu Eva fokus sebagai dosen serta peneliti di bidang keahlian organizational behavior, khususnya di bidang leadership and talent development. Begitu. Selamat sore Bu Eva, apa kabar? Sore Ara. Sehat kabar ya Bu? Baik, terima kasih. Semoga Ara juga ya. Ya, amin. Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Oke. Dan pembicara kedua kita itu ada Bapak Muhammad Aditya Warman MBA. Beliau adalah anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini kesibukannya banyak nih Bapak Pak Adit ya. Sebagai Dewan Komisaris atau Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, beliau juga aktif menulis gitu ya, penulis berbasis sintesis systems thinking, menghasilkan 66 handbooks plus 1 Social Security Policy Handbook. Wah, luar biasa sekali Pak Adit ya. Kemudian sebelumnya Pak Adit juga adalah eksekutif di Astra International ya Pak. Menjabat sebagai Head of Corporate Industrial Relations di PT Astra International Tbk sejak 97 sampai 2016. Dan saat ini selain sebagai Dewan Komisaris BPJS Ketenagakerjaan, beliau juga sebagai Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, sebagai SPV Labor Indonesia Global Compact, dan juga Ketua Dewan Pakar ATC DPN APindo. Baik, selamat sore Pak Adit. Sore, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan kelihatannya sangat semangat nih dua pembicara ini ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, rekan-rekan semuanya, saya akan perkenankan bagi Bu Eva terlebih dahulu untuk memulai materinya. Gimana nih Bu, seni memimpin dalam era normal ini seperti apa, Bu? Silakan, Bu Eva. Baik, saya share screen ya. Oke, selamat sore semua Bapak dan Ibu sekalian. Peserta webinar pada sore hari ini, saya akan men-sharingkan pengalaman saya, khususnya di dalam meneliti tentang kepemimpinan. Saya akan mengawali dengan menayangkan slide ini. Nah, mungkin ini sudah sering ya oleh dibicarakan ya di luar sana gitu. Tetapi saya tidak akan berbicara tentang hal ini gitu ya, karena ini ada yang lebih ahli lah untuk berbicara tentang hal ini. Hanya ini saja, tapi ini yang mengawali mengapa kita perlu berbicara tentang leadership. Jadi ada yang namanya disrupsi, situasi berubah secara mendadak karena adanya pandemik COVID-19 yang membuat kita harus bekerja dari rumah, bahkan bekerja, beraktivitas, beribadah, belajar dari rumah. Dan ternyata itu cukup berdampak tidak hanya di satu daerah, tetapi secara global. Dan itu berpengaruh terhadap perekonomian juga terhadap dunia bisnis. Terjadilah yang namanya krisis global. Kita dipaksa untuk merubah cara kerja kita menjadi lebih banyak bekerja secara virtual. Dan tanpa kita sadari, batas-batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita itu menjadi sekarang semakin terasa, semakin tipis gitu ya batas-batasnya, karena bersamaan ya di situ kita bekerja, di situ juga kehidupan pribadi kita. Nah, sehingga kemudian muncullah istilah normal baru. Nah, saya bukan ahli istilah normal baru gitu ya. Cuman di sini yang perlu ditekankan adalah
terjadi sebuah perubahan yang sangat drastis. Perubahan yang sangat drastis. Dan di dalam setiap perubahan itu pasti kita dituntut untuk siap atau tidak gitu ya, untuk mengikuti perubahan tersebut. Nah, ada satu pepatah yang mengatakan begini, you cannot teach an old dog to learn new tricks. Maksudnya pepatah ini apa sih gitu ya? Jadi kurang lebih pepatah ini diartikan seringkali sulit gitu ya untuk membuat orang itu mau berubah atau mau mencoba melakukan sesuatu yang baru karena mereka sudah terbiasa gitu ya dengan dengan perilakunya atau dengan kehidupannya yang lama gitu ya. Jadi untuk berubah menjadi sesuatu yang baru itu susah. Nah, ini kita ada new normal yang memaksa kita harus mau berubah secara cepat. Lalu bagaimana nih gitu ya? Apakah tidak mungkin gitu ya mengajarkan kepada orang lain itu untuk berubah seperti pepatah yang ada di layar ini. Nah, saya mau kasih contoh satu nih ya. Ini ada tokoh saya dapat dari internet. Saya sangat terkesan dengan beliau ini gitu ya. Kebetulan saya mendapatkan tokoh ini pada waktu saya mengajar tentang persepsi, stereotyping gitu ya. Stereotyping yang mengatakan bahwa yang namanya orang tua itu susah lah untuk belajar hal yang baru gitu ya. Ternyata saya menemukan ada seorang tua yang keren banget gitu ya. Ini namanya adalah Charles Marine Huxter. Beliau 3 tahun yang lalu wafat ya. Beliau ini pada saat pensiun, sebenarnya beliau ini seorang dokter gigi, tinggal di Inggris. Kemudian pada waktu dia pensiun, dia pindah ke Swiss. Nah, satu hari waktu beliau ya lagi menjalani harinya gitu ya, bangun tidur pagi hari, dia lihat di cermin itu, loh kok dia nggak suka banget gitu ya dengan penampilan dirinya, kok kayak gini ya. Itu di usia 85 tahun, dia mulai melakukan aktivitas fitness. Dia mengikuti kegiatan di pusat kebugaran, dan ternyata exciting gitu ya, bukan cuma ikut kebugaran, tapi beliau akhirnya sampai mengikuti perlombaan-perlombaan sebagai seorang atlet. Dan di sini dilihat bahwa di akhir hayat beliau di usia 98 tahun, beliau berhasil memenangkan lebih dari 100 penghargaan di berbagai bidang olahraga, termasuk lari gitu ya, sprint, lalu binaraga dan berdayung. Dan yang kerennya lagi, olahraga berdayungnya itu namanya itu adalah di World Master Regatta ya, sebuah perlombaan berlayar yang berlangsung dengan jarak 1.000 meter dan diikuti lebih dari 3.000 pendayung peserta lomba, dan beliau berhasil memenangkan beberapa kali. Anda bisa lihat nanti di YouTube gitu ya. Jadi keren banget gitu ya. Menurut saya, wah, sangat menginspirasi. Jadi kalau melihat apa yang terjadi pada Pak Charles ini, berarti pepatah yang di atas tadi itu nggak benar gitu ya. Itu nggak 100% benar gitu ya. Ternyata old dog pun bisa gitu belajar hal yang baru gitu ya. Nah, sebetulnya kaitannya apa dengan materi kita pada sore hari ini? Nah, saya melihat dari hasil riset yang saya lakukan, sebetulnya riset yang saya lakukan di 2013, dan di 2013 itu saya melakukan riset pada 3 televisi swasta nasional yang mengalami perubahan. Kemudian di 2015 itu saya tertarik mempelajari kereta api yang juga mengalami perubahan yang cukup transformasional. Nah, saya menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Kouzes dan Posner. Dan yang saya kagum juga dari Kouzes dan Posner ini, beliau berdua ini profesor di Santa Clara, melakukan penelitian itu tidak sekali 2 kali ya, tetapi berkelanjutan. Berkelanjutan dan hasil-hasilnya diperbaharui terus-menerus dari tahun 87 sampai 2017. Dan dari hasil penelitian beliau berdua dan juga yang saya lakukan, di 2 tahun yang di 2 penelitian terdahulu, itu ditemukan ada 5 praktek memimpin yang secara positif signifikan mempengaruhi tingkat kesiapan individu, karyawan untuk melakukan perubahan transformasional pada organisasi. Jadi tadi kan sudah dilihat ya, sebetulnya bisa melakukan perubahan walaupun sulit. Nah, di sini sekarang semakin dikatakan bisa, tapi di sini yang namanya pemimpin itu menentukan. Jadi menjadi faktor kunci untuk membuat orang-orang dalam organisasi itu siap untuk berubah. Nah,
Saya mencoba menggambarkannya dalam, maaf kalau gambarnya sederhana gitu ya, saya mencoba menggambarkan 5 praktek tersebut dalam gambar sebuah perahu gitu ya. Jadi yang praktek yang pertama dari seorang pemimpin itu adalah model the way. Model the way itu saya letakkan di dasar dari perahu itu karena itu adalah fondasinya. Nanti saya akan jelaskan secara lebih mendalam di slide berikutnya. Lalu kemudian ada yang paling kiri itu adalah inspired shared vision. Jadi setelah fondasinya bagus kuat, harus pemimpin itu harus bisa menginspirasi visi bersama, ke sana kita akan menuju. Lalu ada yang namanya challenge the process. Challenge the process itu menjadi penting pada sebuah proses perubahan. Karena apa? Karena kita mau berpindah dari perilaku kebiasaan lama menjadi perilaku kebiasaan baru. Jadi di situ ada proses itu harus ditantang, ada inovasi. Nanti kita lihat, baru setelah ditantang untuk masuk ke dunia yang baru, kita juga harus membekali orang-orang yang ada di dalam tim kita agar dapat melakukan hal yang baru ini. Dan yang terakhir, ini yang encourage the heart, itu seperti sebuah mesin energi gitu ya, yang mendorong perahu ini untuk berjalan maju, itu adalah menyemangati jiwa. Nah, saya akan masuk ke yang praktek yang pertama. Prakteknya yang pertama itu model the way, atau saya menggunakan istilah pemimpin yang menjadi teladan. Nah, di sini kita punya satu pernyataan yang sangat kuat yang dihasilkan oleh pemimpin pendidikan di Indonesia, Pak Ki Hajar Dewantara Ingarso Sungtulodo. Jadi itu sebetulnya intinya itu, yang di depan itu memimpin dan menjadi teladan. Nah, untuk supaya pemimpin itu bisa menjadi teladan, menjadi contoh, dia harus kredibel. Kredibel itu terdiri dari 2, harus dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Dapat diandalkan itu lebih ke hard kompetensi, sementara dipercaya itu lebih ke soft kompetensinya. Jadi di situ, apakah saya seorang pemimpin yang orang itu bisa menyerahkan hidupnya kepada saya, mempercayai saya untuk membawa mereka, itu sangat menentukan ya, kredibilitas. Nah, untuk supaya kita menjadi seorang yang kredibel, seorang pemimpin itu harus memiliki nilai-nilai yang jelas. Nilai-nilai yang jelas. Jadi kalau kita nggak punya nilai-nilai value yang jelas, akan sulit kita menjadi pemimpin yang bisa menjadi contoh. Harus punya nilai yang jelas. Nanti di belakang kalau ada waktu, saya kasih contoh-contoh dari hasil riset saya. Nah, dan itu nilai-nilai itu kita gunakan sebagai dasar dari setiap tindakan dan keputusan kita. Misalnya saya kasih contohnya, kemarin saya habis wawancara Pak Arman dari BCA. Beliau itu punya nilainya itu mengatakan bahwa saya itu hanya satu bagian dari dari dunia ini gitu ya. Jadi saya nggak sendirian. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk setiap hal yang beliau lakukan itu harus bermanfaat buat lingkungan. Dan beliau juga meminta masukan dari lingkungan dalam beliau membuat keputusan dan tindakan. Dan nilai-nilai itu beliau bawa dari kecil ya, didikan dari keluarga, bahwa kamu itu nggak bisa sendiri. Kamu itu harus, kita itu sebetulnya membutuhkan orang lain. Nah, itu menjadi dasar di setiap tindakan dan keputusan manajemen atau keputusan dan tindakan bisnis yang dilakukan. Nah, nilai-nilai itu harus kita komunikasikan kepada orang lain. Jadi nggak cuma ngomong aja, dikomunikasikannya itu lewat kata dan tindakan. Jadi orang melihat bahwa betul dia kredibel karena yang diomongin itu konsisten dengan yang dilakukan. Nah, sampai akhirnya nilai-nilai ini kemudian menjadi kesepakatan bersama dan semua orang yang ada di dalam organisasi kita menjalankan nilai-nilai tersebut. Jadi nggak cuma kita yang si pemimpin saja yang menjalankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita diharapkan menginspirasi orang lain untuk punya visi ke depan. Nah, terutama untuk situasi normal baru ini, seorang pemimpin diharapkan bisa melihat sebetulnya di situasi yang baru ini ada hal apa ya yang baik
jadi peluang bagi organisasi untuk tetap survive atau bahkan menjadi lebih berkembang lagi gitu ya. Jadi disitulah kehebatannya seorang pemimpin kalau dia bisa melihat adanya masa depan yang menjanjikan pada situasi yang baru ini. Dan itu kemudian dia jelaskan kepada timnya, sehingga timnya juga sama-sama bisa melihat ternyata ada hal baik ya di balik segala peristiwa ini. Dan kemudian bersama-sama menjadikan itu sebagai tujuan atau visi yang baru, menjadi visi yang bersama. Nah, itu adalah yang kedua, praktek kedua yang harus dimiliki oleh pemimpin. Praktek yang ketiga adalah tadi, challenge the process. Setelah kita punya nilai-nilai yang firm, yang kemudian kita komunikasikan ke setiap orang, nilai-nilai itu menjadi dasar di dalam kita mengambil keputusan dan tindakan, lalu kita juga bisa melihat masa depan, ada sesuatu yang menjanjikan, mari kita sama-sama mencapai itu, lalu kemudian ke dalam melihat, kita challenge our process right now. Apakah yang kita lakukan sekarang itu bisa mendukung kita untuk mencapai hal yang baru tersebut? Nah, kalau tidak bisa mencapai itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi di sini pemimpin mengajak tim untuk keluar dari zona nyaman. Lalu pemimpin secara rutin menantang tim untuk gigih mencari cara-cara baru dan berinovasi. Pemimpin juga mendorong tim untuk bereksperimen, mengambil resiko, tidak apa-apa salah, asal kita menemukan sesuatu, cara yang lebih baik untuk kita bisa menuju ke sana, ke visi yang baru. Dan terus belajar dari pengalaman. Nah, pada waktu tim bereksperimen, mengambil resiko, mencoba hal-hal baru, nah disitulah praktek yang keempat. Yang namanya pemimpin itu harus memampukan tim dalam bertindak. Nah, ini satu kata kuncinya. Di sini mungkin di audiens tadi ada juga sudah say hello, bimbingan saya, Caleb. Gitu. Kami berdua sedang meneliti karakteristik utama dari pemimpin yang berhasil mengatasi krisis pandemi sekarang itu apa ya? Nah, ini Caleb kemarin membaca sejumlah literatur, lalu membaca juga sejumlah artikel ilmiah, membaca berita-berita yang ada, dan dari situ ia mencoba mengcoding dari pemimpin-pemimpin yang berhasil itu ciri-cirinya apa ya mereka ya. Nah, salah satunya yang keluar itu yang paling banyak, nanti Caleb bisa sharing juga, itu ternyata pemimpin itu harus membentuk kolaborasi. Nah, ini mungkin mirip seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arman ya dari DCA, bahwa kita nggak bisa sendirian gitu, membentuk kolaborasi, mampu dayakan tim kita, bangun rasa saling percaya, bangun hubungan baik dalam tim, bangun keyakinan diri. Kalau misalnya tim belum mampu memasuki situasi yang baru, apa yang kurang dari kompetensinya, itu dibangun juga oleh kita gitu ya. Lalu libatkan tim di dalam sejumlah keputusan yang bisa diberikan kepada mereka juga untuk dilibatkan. Harapannya mereka semakin lebih berkomitmen gitu ya pada saat keputusan itu nanti akan kita laksanakan. Jadi intinya kolaborasi dengan tim, memampukan tim, dan melibatkan tim. Dan satu lagi juga, ini temuan juga, empati banyak keluar dari pemimpin-pemimpin yang berhasil di masa krisis. Jadi berempati, melakukan perubahan itu tidak mudah, seperti saya bilang di depan tadi, tetapi bisa bersama-sama. Jadi kita berempati pada saat anggota tim kita menghadapi kendala, menghadapi masalah, mungkin mereka stres, gitu ya. Nah, di situ kita sama-sama, bersama-sama maju, gitu ya, saling merangkul, saling menopang satu dengan yang lain. Jadi ada dukungan moral bagi tim. Memang jadinya di sini Bapak Ibu seorang pemimpin jadi dituntut harus lebih kuat ya daripada timnya. Nggak boleh sakit, memang berat ya. Tetapi ya itulah. Saya yakin tiap orang yang diberikan peran pemimpin pasti dikasih bekal lebih besar dari yang maha kuasa gitu ya. Apalagi kalau untuk sesuatu misi yang baik. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah encourage the heart. Nah, ini penting, tadi saya bilang di awal seperti mesin dari sebuah perahu gitu ya. Ini sebetulnya untuk menghidupkan harapan-harapan gitu ya. Jadi
Dengan cara apa? Dengan cara menghargai, mengapresiasi. Sekecil apapun pencapaian yang diraih oleh tim pada saat lagi berjuang untuk mencapai situasi yang baru gitu ya, untuk supaya bisa survive di situasi yang baru atau bahkan bertumbuh di situasi yang baru, itu harus kita kasih apresiasi. Di sini apresiasi diberikan secara personal, tetapi keberhasilan itu dirayakan secara sosial. Jadi semua orang tahu, oh kenapa ya dia dapat apresiasi itu? Oh karena dia melakukan ini, suatu hal. Dan hal itu berdampak positif bagi organisasi untuk bisa survive, bisa masuk, bisa menjalani atau bisa mengatasi krisis. Dikasih tahu, itu harus dikasih tahu secara publik. Tetapi apresiasinya diberikan secara personal. Itu dirayakan secara bersama, bentuk selebrasinya bisa macam-macam, tergantung budaya dari organisasi masing-masing tempat Bapak dan Ibu bekerja. Intinya adalah membentuk semangat dan kekuatan dalam kebersamaan dan memelihara harapan dan determinasi. Karena untuk kita bisa mencapai visi, itu harus ada yang namanya determinasi. Ya, tidak mudah menyerah, resiliensi. Nah, itu juga salah satu tuntutan dari seorang pemimpin yang berhasil di masa krisis. Harus bisa membangun resiliensi pada tim. Itu 5 praktek. Nah, saya mau sedikit cerita yang ini. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu lihat, mungkin foto ini pernah viral gitu ya. Foto dari Pak Jonan tertidur karena lelah gitu ya di sebuah kereta api, di sebuah gerbong kereta di tempat duduk yang paling belakang. Gitu. Tempat duduk paling belakang biasanya memang untuk orang-orang dari kereta api. Nah, ini beliau sedang melakukan sebuah perjalanan tugas, namanya PISAMI, Piket Sabtu Minggu, gitu ya. Sering diplesetin oleh oleh karyawan kereta api dulu gitu, jadi pisah suami istri gitu ya. Tapi sebetulnya piket Sabtu Minggu. Nah, piket Sabtu Minggu ini apa gitu? Jadi ini salah satu bentuk challenging the process, modeling the way. Tapi ada 2 di dalam situ. Satunya lagi adalah challenging the process. Jadi sebelum Pak Yonan melakukan perubahan di kereta api, beliau banyak mengumpulkan data. Beliau mengumpulkan data itu tidak hanya dengan bertanya, tetapi beliau juga turun langsung ke lapangan. Jadi itu yang namanya piket Sabtu Minggu. Setiap manajer, setiap hari Sabtu dan Minggu harus piket. Piketnya itu bukan piket berdiri di pos jaga gitu ya. Tetapi piketnya itu ikut naik kereta, melakukan perjalanan yang rutenya itu berganti-ganti, dan sepanjang perjalanan itu harus mengamati, harus ngobrol dengan penumpang, harus mengamati di sepanjang jalanan kereta itu kiri kanannya bagaimana, setiap stasiun-stasiun kecil itu harus diperhatikan. Dari situlah Pak Yonan bisa menemukan informasi mengenai hal-hal yang mana yang sudah baik, yang mana yang masih harus diperbaiki. Nah, kemudian itu menjadi challenge-nya beliau. Lalu beliau tantang semua manajer-manajer tersebut untuk memberikan masukan-masukan yang diharapkan bisa memperbaiki situasi kondisi di kereta api. Nah, modeling the way-nya di mana? Modeling the way-nya adalah di sini. Jadi salah satu narasumber yang saya wawancara mengatakan, saya aja Bu pernah bolos gitu ya, pernah absen PISAMI, tapi Pak Yonan tidak pernah absen. Nah, disitulah modeling the way-nya. Jadi contoh, beliau tidak hanya menyuruh orang lain, tetapi beliau melakukan. Nah, ini contoh modeling the way-nya. Sebetulnya ada beberapa contoh lagi, tapi karena waktu tidak banyak, saya beri contoh satu saja. Lalu challenging the process-nya itu tadi. Kemudian enabling others to act-nya yang mana? Beliau mengirim 600 karyawan muda dari kereta api untuk belajar ke Cina. Diminta untuk belajar dari kereta api di Cina, yang kemudian cari inspirasi dari sana, benchmark, kembali ke Indonesia, Anda harus jadi champion untuk perubahan. Itu enabling others to act. Jadi dia tidak sendirian. Kemudian encouraging the heart-nya di mana? Encouraging the heart-nya itu ada pada waktu akhirnya kereta api bisa memperbaiki keuangannya, janji Pak Yonan itu dipenuhi.
Jadi karyawan kereta api yang tadinya salary-nya sangat kurang karena memang kondisi keuangannya tidak baik, banyak yang bocor. Begitu perubahan itu dilakukan kan menjadi bagus ya. Beliau menggunakan teknologi juga sehingga tidak ada berkurang lah yang namanya kebocoran-kebocoran itu. Nah, penghasilan perusahaan yang meningkat itu beliau bagikan dalam bentuk kesejahteraan. Itu narasumber yang saya wawancara mengatakan saya tuh Bu sampai 8 kali lipat naik salary-nya dari salary saya yang lalu sebelum Pak Yonan datang. Lalu ada contoh satu kepala stasiun yang tadinya salary-nya hanya sekitar nggak sampai 3 juta, itu bisa naik 5 kali lipat sampai dengan 15 juta. Itu pun menurut beliau sebetulnya masih kurang. Jadi, encouraging the heart. Kalau kamu bagus, maka itu akan saya kembalikan pada kamu, pada Anda semua. Nah ini, jadi ya ini sedikit aja saya ambil dari wawancara dan juga dari buku yang ditulis tentang kereta api. Tahun 2007 kereta api rugi banget gitu ya, dari segi keuangan maupun dari infrastruktur, dan nggak hanya secara hard tapi secara soft juga, disiplin karyawan rendah, orientasinya lebih ke diri sendiri, sampai ada istilah USA gitu ya, USA untuk saya apa gitu ya. Lalu kepemimpinan yang visionernya tidak ada, tata kelola perusahaan buruk. Di 2009 di waktu yang sama dipimpin oleh Pak Yonan, terjadilah perubahan. Jadi kepemimpinan yang beliau tunjukkan itu mendorong terjadinya perbaikan pada 4 pilar tadi, servis, kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu. Lalu pola pikir karyawan juga berubah, menjadi mengusahakan perusahaan dan pelanggan, karyawan menjadi lebih disiplin, dan yang lain, tata kelola menjadi lebih baik, dan secara keuangan signifikan di tahun yang sama berhasil meraih laba bersih 155 miliar. Dari yang tadinya triple B gitu ya, kurang, kinerjanya menarik menjadi A. sekali ya Bu Eva ya. Kalau bahas tentang kereta api ini salah satu contoh yang kayaknya pas banget gitu ya, termasuk juga mungkin penelitian Ibu membuktikan hal yang tersebut gitu ya Bu ya, praktek-praktek kepemimpinan tadi dari 5 itu. Ya, Ara, saya waktu itu meneliti kereta api itu karena saya heran gitu ya. Saya itu kan komuter, pengguna kereta api. Saya dulu 4 tahun tinggal di Bekasi dan sekarang di Serpong saya udah lebih dari 15 tahun gitu ya di Serpong. Saya melihat sekali gitu bagaimana berubahnya kereta api gitu ya. Dan itu menurut saya sangat fenomenal. Makanya saya waktu itu eager banget gitu ya, ingin meneliti kenapa ya kok bisa ya pas dipegang oleh Pak Yonan berubah gitu. Ada apa dengan kepemimpinannya Pak Yonan gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu mahasiswa bimbingan saya itu Romo Adi, itu pendetanya Pak Yonan gitu ya. Jadi ya saya masuk lewat situ sehingga akhirnya saya bisa wawancara Pak Yonan dan juga 4 orang manajer beliau, direktur dan manajer beliau. Serta saya mempelajari dari studi. Tadinya saya mau wawancara juga para masinis gitu ya. Cuman keburu Pak Yonannya jadi menteri waktu itu ya. Jadi ya dan inilah temuannya gitu. Jadi dari penelitian ini tadi sebetulnya materi saya sudah sampai di akhir ya. Sebetulnya jadi dari penelitian yang saya lakukan ini 5 praktek kepemimpinan tadi itu saya uji juga secara statistik melalui sebuah survei gitu, dan itu terbukti signifikan, positif, mempengaruhi orang-orang di kereta api itu untuk siap berubah, termasuk juga dengan contoh yang di televisi ya, di 3 televisi sebelumnya, signifikan mempengaruhi kesiapan orang-orang untuk berubah, sehingga akhirnya organisasi bisa berubah. Nah, berubah itu ya bisa krisis itu juga bisa ada yang sangat disruptif ataupun yang tidak disruptif, tapi pada intinya adalah berubah. Nah, itu temuan saya, Ara. Ya. Ya, menarik sekali, Bu, penelitiannya. Materinya sih sampai di situ dulu materinya. Nanti kalau dari segi praktek mungkin Pak Aditya lebih banyak bisa bercerita nih, karena Pak Aditya praktisi gitu ya. Terima kasih, Ara. Terima kasih Bu Eva, menarik sekali Bapak Ibu ya, ada 5 praktik kepemimpinan ya Bu ya, yang ternyata sudah diujikan. Nah, pasti Bapak Ibu penasaran kan, apakah ini Bu
5 praktik manajemen ini bisa diduplikasi, artinya kita bisa ngikutin nggak sih jalannya pemimpin-pemimpin yang tadi salah satu contohnya itu, penasaran kan, pengen diskusi juga pasti, Oke. Bapak Ibu juga Ya, ya, penasaran ya. ingin bertanya gitu, dan bagaimana caranya. Nah, mungkin ini nanti mungkin Pak Adit ada di sini nih, karena gimana Pak, kira-kira bisa nggak sih kita menjadi apa seperti yang tadi Bu Eva bilang itu Pak, dan kemudian bagaimana cara menyikapinya? Silakan Pak Adit. Ya, Mbak Ara, makasih. Ini materi konsep dan helikopter view yang digambarkan oleh Bu Eva itu sangat powerful ini. Saya juga sangat sangat ingin membaca lagi nih turunan dari buku ini. Karena ada 5 poin yang saya pikir menjadi way out bagi leader-leader yang kehilangan momentum untuk memilih inisiatifnya di saat new normal ini. Saya terima kasih Bu, ini membuat saya lebih leluasa mengekspresikan 25 tahun terakhir ini belajar menjadi bagian dari tim sebuah organisasi di lintasan waktu perjalanan karir saya. Kita mulai ya, Mbak Ara ya. Mudah-mudahan 20 menit ini saya bisa memberikan sisi lain dari apa yang dipaparkan oleh Bu Eva dengan cukup jelas dan clear dan sangat mengeduket kita semua, dan kita senang menyimaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'tu sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang pulang kerja, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyiapkan slide. Mudah-mudahan slide ini nanti bisa dibagi oleh panitia, karena semakin banyak yang baca, kalaupun banyak hal yang buat saya salah, semakin banyak diampuni dosanya katanya. Ya kan? Untuk irji ila robik. Simple aslinya, tapi susah seorang leader itu ketika head to head menghadapi satu situasi yang direct itu mempunyai banyak problem. Nah, kalau terhambat di area, terjebak kapalnya di lautan permasalahan itu, saya membaca satu buku yang bagus dalam buku buku leadership, tapi Jordan, dia menyebutkan gini, telingamu, hai leader, jangan hanya digunakan untuk mendengar. Gunakanlah telingamu untuk menyimak. Karena menyimak itu adalah mencari tahu, bukan mencari mau leader-leadermu. Kalau engkau seorang calon leader atau leader, gunakanlah telingamu jangan untuk mendengar. Karena seringkali yang kau dengar sebatas kau mau. Tapi ketika engkau menggunakan telingamu untuk menyimak, maka engkau lebih dari sebatas tahu. Maka orang yang tahu pasti akan menggunakan konsepsi yang dijabarkan oleh Bu Eva lagi dalam 5 pose yang sangat luar biasa tadi. Tapi kalau mau, dia kayak fokus ke depannya udah benar, tapi dia nggak mampu mempunyai pijakan organisasi, pijakan leadership yang bagus. 5 pijakan leader itu tuh bagus. Tapi ketika you running business, maka menyimak adalah tanda baik di awal perjalananmu. Itu key point. Disampaikan dalam satu satir bahasa Arab yang sangat indah sekali. Seingat saya, masih ingat ya, wa kaifa anta la takallam fi khair fis sama wa ibasar kalam lahum bihuna. Wa kaifa anta, dan bagaimana kamu mengatakan sesuatu yang baik, hai leader, jangan lupa untuk menyimak dahulu, kemudian melihat situasi faktanya. Ketika engkau mengatakan nanti, pasti kata-katamu akan diikuti oleh segenap orang-orang di sekitarmu.
Wah, ini kayak pengajian sore hari ya. Ini bukan hadis ini adalah kalimat satir yang dibaca oleh orang-orang Arab belajar leadership gaya Arab gitu ya, orang-orang Yordan gitu ya. Jadi engkau itu jangan banyak lihat sebelum kau menyimak. Maka penuhi logika leader itu cari tahu. Gembatsu yang baik itu sang leadernya, saconya itu udah menyimak dulu. Maka memanage people yang baik itu adalah kemampuan menyimak aslinya. Maka komunikasi terbaik adalah komunikasi mendengar. Artinya mendengar yang dimaksud itu terjemahkan dalam konteks listening itu adalah ya bukan mendengar, menyimak. Nah, untuk itu saya akan masuk dalam satu koridor di mana saat ini saya di BPJS Tenagakerjaan dan banyak exposure yang saya dapatkan dari guru-guru saya di kampus-kampus terbaik, sehingga hari ini saya ingin mengatakan bahwa ini masalah besar leader. Tadi ketika Bu Eva sudah nyampe 5 hal itu, menyimak nggak mau, dengerin anak buah nggak mau, dengerin hanya orang yang cocok sama dia. Yang kedua, ketika melihat, pakai apa yang dikatakan Om Warren Buffett ini. Resiko datang dari ketidaktahuan apa yang kau kerjakan. Leader itu adalah bukan level yang kau lihat, kau ingat. Leader itu harus melihat horizontalnya itu jauh ke depan, maka yang dilihat apa? Resiko. Maka simaklah resiko. Kemampuan menyimak resiko adalah kemampuan tadi tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Bu Eva tadi. Karena kalau Anda melihat resiko, jangan banyak mau, banyak tahu dulu. BPJS Tenagakerjaan, Dewas dan direksinya, ketika dilantik di Istana Negara kami, duitnya 209 triliun. Desember 2019 lalu, duitnya 539 triliun. Berarti nambahnya kurang lebih 220-30 triliun. Kalau dibagi 3 sekitar 72-73 triliun per tahun. Apa yang Anda lihat di situ? Kami, Dewan Pengawas, saya sebagai pernah komite audit, anggaran, aktuaria, sekarang ada sahabat saya, Bu Puspita di sana, pernah di KPMRI, ada Pak Bubida, dan saya sendiri sekarang sebagai ketua komite SDM, menyadari bahwa leader yang hebat adalah menyimak resiko karena dia mencari tahu. Orang yang mencari tahu, leader yang mencari tahu, dia pasti mencari root cause-nya. Root cause itu dalam bahasa konteks kita adalah sebab atau background. Maka leader yang hebat memahami background masalahnya, bukan instan langsung eksekusi. Gagalnya review tanpa background adalah kesalahan menyimak dan melihat. Kesalahan melihat resiko dan kesalahan mengeksekusi masalah. Pembukanya gitu, Mbak. Ini masih preambul ini, Mbak Ara ya. Kita lanjut. Nah, new era sekarang. Bisa dipahami tadi, kapal tadi lagi melakukan perjalanan pelayaran nih, destination, lagi maraton bareng-bareng, lagi sprint bareng-bareng, masuk ke lubang yang sama, mau kapal kecil, jukung, kapal pesiar, bareng-bareng masuk, gelap gulita, nggak tahu arah. Itu kondisi pandemi COVID-19 ini, outbreak COVID-19. Nah, ketika nggak ada arah itu, ketika mulai kelihatan, ada cahaya kehidupan, ada kepastian, dan kita mulai dilonggarkan PSBB-nya, ada new perspektif yang pertama. Nah, perspektif baru, ada perilaku baru. Nah, kalau gagal menggunakan 5 template tadi, 5 landscape yang digambarkan oleh Bu Eva tadi, Anda sebagai leader gagal membuat rules, membuat aturan dan rules, membuat peran Anda. Nah, peran itu tadi yang 5 tadi. Nah, 5 ini cakep ini, saya dapat pasangan logikanya nih Bu Eva. Kalau you mau menyimak, gunakan 5 tadi. Dan untuk apa? Leader harus punya platform. Jangan punya visi. Zaman sekarang kalau banyak visi dan desok. Ilmunya platform. Anak-anak sekarang itu platformnya apa? Gagal platform, ganti platform. Visi 5 tahun, hilang. Kantornya aja namanya co-working. Ngantor sejam 2 jam, tinggal pergi. Kalau masih beli ruko untuk bikin perusahaan, high cost. Nah, ini new platform.
Modal, nanti tak jelasin kalau waktunya cukup, karena Ara memberikan waktu yang sangat sedikit ini. Leader itu dulu bicaranya demand supply. Desa itu hari ini ide dan people. Hari ini yang mahal ide. Itu Mas Zaki punya Bukalapak itu, idenya sampai di sana langsung ditawar, udah cukup buat deposito hidup sampai sisa hidup tahu. Tapi kalau mau diterusin jadi Alibaba silahkan. Nah itulah akhirnya platform itu masuk ke ekosistem yang baru yang disebut new marketplace. Nah, leader-leader yang gagal memahami ini pasti dia tidak fleksi dan tidak mampu beradaptasi. Karena fleksi itu masalah time, flexibility terhadap pekerjaannya. Yang pasti apa? Duitnya pasti. Anak-anak nggak mau diikat dari pagi sampai sore. Project aja Om, project ada Pak. Nanti yang penting kerjaannya beres, saya kerjakan di rumah. Dulu saya mungkin hari ini pakai jas, pakai kaos, pakai sarungan nih habis sholat asar. Ini sarungan saya nih, jujurnya, Mbak Ara. Ya tampilan di atasnya necis, bawahnya sarungan gitu kan, orang kampung kok, ya kan? Tapi saya sadar, ketika di rumah nggak ribut. Coba saya jam segini masih di rumah, oh ribut. Ini new perspektif ini. WFH itu anak buah ngomong sama atasan gampang. Dulu, waduh, malunya sama kerja kok di rumah. Apa akhirnya? Benefitnya yang mahal. Nah, atas dasar itulah, benefit terhadap new normal tadi, challenge-nya teknologi change, yang disebut digital. Yang kedua, productivity bisnisnya di-challenge lagi. Nah, gap inilah Indonesia terlambat. Gap ini dikejar sama vokasi nggak cukup, dikejar sama magang nggak cukup, dikejar sama intervensi policy nggak cukup, karena link and match-nya tidak pernah diajarkan di dunia pendidikan dan di dunia Kementerian Ketenagakerjaan. Gagalnya anak-anak SMK atau high school kita masuk ke dunia kerja adalah kegagalan pendidikan kita nasional. Nah, kenapa kok gagal? Kenapa? Permasalahannya sudah kompleks. Ekosistemnya sudah kompleks. Maka dibutuhkan bukan lagi sertifikasi yang disebut new complex multiple skill. New complex multiple skill. Mudah-mudahan nanti slide-nya ada. Nah, new complex multiple skill itu apa? Kemampuan di situ, adaptability. Mau model leader kayak apapun nggak bisa beradaptasi, keok, nggak bisa alignment, keok, nggak bisa kolaborasi, keok, nggak mampu melihat perspektif yang luas, dia tidak mampu mengenrich dirinya, tidak mampu mengenlarge timnya, keok, udah disrupt. Maka yang saya ingin lihat hari ini, ketika masuk lubang tadi, siapa yang keluar lubang? Pasti leadernya punya adaptability dan flexibility. Nah, kenapa itu terjadi? Lihat ini yang saya katakan tadi. Sebelah kiri itu akan mati itu. Sebelah kanan akan hidup. Demand supply dulu. Butuhnya apa? Modal, capital. Kalau bisnis nggak ada modal, mati. Hari ini enggak. Anak-anak muda itu idea, duitnya pada datang. Mas, yuk join mas. Tak beli. Oh munculnya, apa namanya, ini Bukalapak, Tokopedia. Itu kan bukan dari orang-orang yang cukup uang. Mas Zaki, orang dari Solo dan sekitar Sragen itu, kuliah di ITB langsung dapat dana dari Jepang dan seterusnya. Kemudian banyak teman-teman kita, ini OVO, Dana, banyak startup-startup baru itu berangkat dari idea dan people. Apa sih di bawahnya ini? Yuk kita lihat. Proses nggak kepakai, sekarang penting bisnis model. Cost nggak penting, yang penting people. Lihat lagi. Konten nggak penting, penting sistem. Lihat lagi ada desain masalah, understanding. Oh, banyak kampus mengajarkan understanding, Bu Eva. Ayo, ajari mereka eksekusi. Pelajaran kayak gini, diskusi kayak gini, di Cina, di kelurahan levelnya. Harusnya BPM ngajar lagi di level kelurahan. Nggak boleh lagi di high level, nggak ada. Karena mereka diajari eksekusi. Nah, kenapa kok diajari eksekusi? Karena dia bisnis kreator. Itu petani ketika WFH,
Itu petani bayam, kangkung itu harusnya udah ngerti packaging, ngemas, kirim ke Jakarta. Boleh itu logistiknya masuk Jakarta, sehingga nggak sama-sama di rumah. Karena dia kehilangan platform. Visinya dari pemerintahnya ngomong, dicekoi visi, nggak boleh keluar, dan seterusnya. Nah, sehingga apa yang terjadi dari diskusi ini? Profitnya akan ditinggalkan sama dia. Dia punya value. Value dan ada S-nya itu kurang. S values adalah di mana rezekimu tidak kau perlu cari-cari. Leader yang hebat, yang ngajak perahunya tadi, bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Karena rezeki tidak salah alamat kompas kehidupan setiap manusia yang masih hidup di dunia fana ini. Clear? Mumtahus salam, muntahus sides. Di mana kehidupan adalah selesai, bukan karena apa-apa, karena Tuhan telah mengatur dalam kodrat yang jelas. Kalau itu masuk di kepala ilmuwan, masuk di kepala leadership, maka duitnya BPJS hari ini menjadi 400 triliun dan seterusnya, karena kita selesai dengan diri kita. Kita bukan orang yang hanya sebatas eksekusi. Leader itu bisa ngatur banyak, tapi yang bisa memimpin tidak banyak. Memimpin artinya menggerakkan hatinya. Untuk apa? Untuk kita sadar bahwa branding mati kan di role model. Tadi saya suka Bu Eva. Bu Eva ngomong role model, teladan, ya. Banknya mati. Ini baru abang saya lihat di berita hari ini kolaps, diras kanan kiri ini. Fintech, ATM jadi barang masuk ke museum itu ATM 5 tahun lagi nggak disuka. Udah M-banking, semuanya udah biometrik. Coding yang sekarang tenet udah hilang, udah semuanya biometrik. Sudah unik. Dan customer tidak lagi kau kenal. Customer yang kayak singa, kayak raja membunuh kamu, sekarang yang membunuh kamu adalah ekosistem. Kau taruh barangmu di e-commerce, dan kau tidak mampu memberikan produk yang bagus, proses yang bagus, packaging yang bagus, pricing yang bersahabat, maka kau gagal membangun sustainability organisasi yang engkau lead hari ini. Atas dasar itu semua, maka dunia yang borderless ini dipengaruhi oleh banyak hal, dan salah satu yang ingin saya cerita adalah problem besar kita hari ini. Hari ini saya lihat tadi banyak anak-anak muda, pembelajar, dan tentu eksekutif muda. Saya bukan eksekutif yang baik, jauh dari Pak Jonan, jauh dari yang lainnya. Tapi saya ingin jadi teman samping panggung bagi leader. Saya melewati batas di mana kemampuan melihat bisnis yang 200 triliunan menjadi 500 triliunan, apa yang ada di dalamnya. Saya mau cerita, kalau engkau masih muda, dengarkan ini. Jangan simak, ya. Kalau kau menyimak, kau jadi CEO masalahnya. Kalau dengerin, ya sudah, Anda perform di jabatanmu, tahu ingin jadi CEO, simaklah. Yang pertama, setuju sama Bu Eva tadi. Jika kau ingin sesuatu yang baru, kamu harus lupakan, tinggalkan cara lama. Confirm, Bu, kita dunia yang berbeda, tapi tujuannya sama. Ini pendidikan Bu Eva menginspirasi saya. Banyak dari antara yang terlalu confidence dengan cara-cara kita. Ayo lihat sekitar kita, perspektifnya dirubah, horizonnya dirubah, kompasnya dirubah. Jangan khawatir nggak berezeki, jangan khawatir nggak dapat kerja. Dijemput kau. Asal satu, kau yakin Tuhanmu akan memberikan alamat yang jelas. Karena rezeki nggak salah alamat. Kenapa? Itu penting. Yuk kita sadari. Ini teori sederhana. Maslow penting hari ini. Teori Maslow muncul ini. Dari yang orang udah aktualisasi diri, self-esteem-nya naik, drop, langsung survive di paling bawah itu. Physical need, cari makan, khawatir, cemas. Gitu. Dia bicara life, bicara survive, bicara instan. Nah, ketika hal ini kalau kita sadari, anak muda kita juga berubah. Dari yang suka baca case study, ketika saya belajar di sekolahnya sama BJS untuk ambil satu studi di Harvard, itu belajarnya pakai case study, kertas. Setiap malam masuk ke kamar kertas, setumpuk kertas case study, desos case study, ganti storytelling. Coba organisasi lembaga pendidikan masih pakai case study deso itu. Bangsa ini butuh storytelling. Butuh cerita yang menyimak orang dan matanya terbelalakkan oleh next proses, bukan best practice.
Ini agak keras nih saya ngomong. Hari ini harus bicara next process, nggak boleh best practice. Ke depan mau kayak apa organisasi ini? Ditinggalkan narasi-narasi itu. Karena anak-anak Gen Z suka storytelling. Gagal paham inilah menjadikan kita hari ini di kantor, sadarilah nih, level ARA nih, kalau level kita Bu Eva, udah diem aja ini kita. Ya, ini lihat, ARA itu lihat apa? ARA itu kalau di lead sama Pak Aditya nih ya, Pak Adityanya itu ngendarai 2 kuda. Satu kuda namanya Aditya tua, satu kuda anak muda yang sangat futuristik namanya Tiara. Ya, satunya inovator kayak Tiara, satunya birokrat kayak Pak Aditya. Si Pak Adityanya sukanya tanda tangan basah, ke kantor tanda tangan basah, kirim di depan bosnya, munduk-munduk. Kalau Ara sukanya, dudul aja Pak, langsung saya approve, katanya dia. Enggak, kamu datang ke sini, lapor depan saya. Waduh, apa yang terjadi? Orang tua sudah jadi playground hari ini. Ara menjadi player. Yours. You are leader. Kenapa begitu? Yuk kita lihat. Pahami ini. Ini novelty nih kalau saya dibimbing oleh Bu Eva. Jadi ini novelty ini. Business purpose di era future challenge ini, lihat sebelum ke sana. Dulu sebelum COVID itu bisnisnya bagus, ada yang bagus tuh. Ada yang normal, landai normal. Tapi ketika COVID, nyungsep bisnisnya. Nah, saya gabungkan 2 situasi. Ini pakai AHP itu. Tulisnya pakai SSM, AHP atau Topsis ini. Ini Bu Profesor yang akan tahu nih. Prioritas mana dilihat para expert. Apa? New talent opportunity base. Talent-talent ini gimana? Di saat peace, talent opportunity-nya gede tinggi nih. Di saat COVID, nyungsep dia. Nggak ada opportunity. Lulusan PPM mau cari kerja di mana? Kecuali you bikin ideal. You kerja mandiri. Jangan cari kerja, bikin bisnis, create bisnis. Tak gabung sama apa? Bisnis resiko yang lagi, bos-bosnya yang punya duit semua lagi tenggelam dalam lubang hitam tadi, mulai merangkak keluar, ketika bisnisnya bagus, resikonya rendah. Tapi ketika COVID, resikonya tinggi. Resikonya tinggi, talentnya bingung. Nah, ngapain? Leader yang menyimak dan pakai ilmunya Bu Eva yang 5 tadi, pasti leadernya mempunyai sikap productivity based, performance based, multi complex skill, kompleks multi skill. Anak-anak yang mempunyai kemampuan hatinya dan karakternya, serta tangannya dan otaknya, al-yadul ulya ditinggikan karena perpaduan yang imbang, maka dia melewati COVID ini, dia akan survive. Siapa leader yang survive itu? Dengarkan Bu Eva tadi. Kalau enggak, putar lagi videonya. Kapal itu butuh yang di depan, butuh yang angin-angin tadi, butuh yang kasih review, butuh yang menggerakkan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya maun karso, tuturi handayani. Itu nama istri saya yang terakhir, Tutut Handayani. Nah, itu sebut-sebut itu namanya ya. Nanti dicek itu namanya apa benar itu. Satu istri, satu kebahagiaan untuk selama-lamanya. Lanjut. Waktunya pasti terkoreksi. Saya tahu udah. Menarik bahasannya nih. Ya, kita lanjut dulu. Ini nggak usah dibaca aja lah. Teori-teori nanti malah pusing. Saya bukan dosen yang baik untuk mengajar sesuatu yang seperti ini. Ini lewatin aja. Saya menggambarin ini. Ini novelty saya, Bu. Sumbangan kepada dunia kampus mestinya. Ini framework yang saya suka sekali. Yuk kita buka aja dulu semuanya. Harusnya bikin kelas khusus bahas ini. Dah, nanti saya mendarmakan waktu saya untuk diskusi ini. Nah, ini novelty ini. Ini pakai untuk doktoral bisa ini. Siapa yang mau ambil pakai aja boleh copy nanti ya. Di foto-foto aja dulu biar semangat kita ya. Managing people in new normal era. New normal itu dipengaruhi oleh 4 komponen penting. Leadernya tadi Ibu mengatakan leadernya harus kasih teladan, kasih arah itu. Platformnya kayak apa? People-nya harus gimana itu? Harus newawasinya kuat. Harus kolaborasi.
Orang yang collaborate itu apa? Pasti beradaptasi dan survive terhadap bisnis climate. Nah, CEO-nya harus apa? Connect. Ini saya bikin teori tentang connectability ini. Ya, kemudian di sisi kiri tadi si leadernya harus punya digital ekonomi. Kalau jualan nggak bisa offline, udah online. Ini jualan dimsum, jualan jamu, jualan kaca itu kayak apa? Udah nggak masker lagi, udah macam-macam. Microwave dibotakin, itu kan semua udah digital ekonomi terbangun tuh. Untuk teknologi disruption itu penting. Leader harus paham bisnis modelnya. Yang dulunya diserahkan ahli pakai konsultan, nanti konsultan bisa jadi nggak laku. Karena konsultannya di-hire jadi leader. Karena kalau leader nggak paham bisnis model, eksekusinya terlambat, kalah cepat, karena yang dipelajari bukan best practice, yang dipelajari ingat, yang dipelajari next process. Let you know, next process penting. Ingat, kayak Alfamart, mungkin Indomart, itu kalau kasirnya 14 kali 15.000, outlet kali 2, 30.000, kali 4, 120.000 akan ditutup, diganti kalau nggak bisa bersaing. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman kita yang bergerak di bidang itu? Lanjut dulu nih. Saya bikin teori ini waktu di BK itu, saya membangun teori connectability, apa yang disadu dari David Rebeck. Ini bagus. Ini saya tutup dengan terakhir ini, ya terakhir nih Mbak. Yang pertama itu harus respect. Yang kedua, kalau kamu nggak respect, nggak bisa mengamankan apa yang dikatakan Bu Eva. Tapi kalau kau ingin ada cuannya, ya mau jadi duit nih, kamu harus influence. Kalau internal namanya karyawan. Karyawan nggak lagi aset. Karyawan itu investor sekarang. Dulu nyebutnya cost. Sebelum COVID namanya aset, sekarang investor. Nggak cocok dia keluar, dia bikin sendiri. Karena belajar. Dia belajar masa COVID. Kalau kita cemas, kalau anak-anak muda dia belajar. Lalu apa? Emotion display-nya disampaikan. Respect dan influence itu ada di hatimu. Leader itu yang mimpin hatinya, jangan otaknya doang. Kaulan sadid, hati yang sadid. Kalimat yang sadid itu dari hati yang baik. Hati yang lawamah, yang terbuka. Kenapa? Karena dia punya concern. Pak Jonan tadi punya concern. Ara punya concern, lihat jam dan seterusnya itu lihat concern. Tapi yang terakhir, listening. Cukup, saya kira itu. Dan saya kira ini nanti kita belajar, kalau ada pertanyaan mungkin terkait itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adit. Saya juga pengen dengar banyak sebenarnya nih dari Pak Adit nih ya, tapi khawatir nanti kita sambil ada pertanyaan ya Pak, mudah-mudahan nanti bisa terbahas semua yang sudah Bapak siapkan. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita akan buka sesi tanya jawab begitu ya. Bagaimana nih tim kami sudah menyiapkan? Oke, yang pertama ada, silakan ada Pak Raja Tongam Alexander. Sudah siap Pak? Silakan untuk bertanya, Pak Raja. Selamat sore. Ya, sore, Bu Clara. Iya, silakan Pak. Silakan pertanyaannya. Iya, saya Raja Tongam Alexander dari WM50. Waktu itu dibimbing sama Bu Eva. Selamat sore, Bu Eva. Sore, masih ingat. Ya. Jadi nanti pertanyaan saya ini ditujukan langsung dua, siapa antara Bu Eva atau dijawab. Iya. Saya ya, jadi posisi saya salah satu yang tadi dijelaskan seperti yang dijelaskan Bu Eva, ada gambar pemimpin Pak Jonan.
ada PISA ya, piket Pisami. Sabtu Minggu. Iya. Jadi di perusahaan saya itu para VP dan manajer mempunyai KPI. Salah satunya untuk piket itu bahasa di kantor saya itu para pemimpin itu adalah manajemen walkthrough. Jadi sumur-sumur minyak, sumur-sumur gas itu ada bukan di Jakarta tapi ada di luar Jawa, di luar Jakarta maksud saya. Nah, terkait yang tadi, pemimpin itu bukan hanya istilahnya mendengar tapi menyimak, dan istilahnya pengertian lainnya menyimak itu istilahnya turun tangan seperti yang Pak Yonan tadi. Nah, terkait dengan pandemi yang masih berjalan, manajemen walkthrough atau piket ini oleh para leader bisa diganti seperti apa ya? Untuk bisa terjamin suplai energi nasional ini negara kita gitu loh. Itu ya, yang pertama tentu di tempat saya itu para VP itu udah para senior ya Bapak Ibu, umur 45 ke atas. Nah, dikaitkan dengan generasi milenial, kita lagi bicara ke konteksnya ke manajemen walkthrough, apa yang bisa kita berikan ke para VP atau lead manager tadi terkait dengan manajemen walkthrough yang tidak bisa terbang karena kan harus terbang pakai pesawat nih, gitu loh. Nah, bagaimana ide dari kaum milenial ini untuk memberikan kepada para leaders tadi untuk kegiatan manajemen walkthrough itu tidak terhambat. Demikian Bu Eva, Pak Adit dengan Bu Ara. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Raja atas pertanyaannya. Baik, ini mau Bu Eva dulu atau Pak Adit dulu yang menjawab nih Pak? Bu Eva dulu dong. Saya ngikut Bu Eva. Oke. Ladies first ya Pak ya. Oke, silakan Bu Eva. Harus hormat. Ya nanti kalau untuk sisi praktikalnya mungkin Pak Adit yang lebih capable ya, lebih pantas lah menjawab ya. Tetapi kalau saya sih melihat tadi itu kan bagaimana menggantikan peran pemimpin yang tadi turun ke bawah ya untuk melihat secara langsung. Itu kan sebetulnya kalau dari 5 praktek kepemimpinan tadi itu perlunya itu untuk supaya si pemimpin ini bisa men-challenge the process, jadi dia tahu proses yang terjadi saat ini seperti apa, lalu yang harus dilakukan berikutnya bagaimana, dan masuk ke yang praktek yang kedua, yang dia menginspire shared vision ya. Kalau si Kouzes-Posner masih menggunakan istilah vision, tapi saya sepakat dengan Pak Adit tadi ya, platform yang baru itu lalu harus bagaimana, dan betul si Kouzes-Posner sendiri juga betul harus bisa menceritakan dan membuat itu menumbuhkan satu keyakinan bahwa ada sesuatu yang indah di sana gitu yang tetap bisa kita lakukan. Nah, tadi kalau misalnya untuk manajemen walkthrough-nya itu tidak bisa dilakukan karena senior, lalu PSBB ya seperti saya gitu ya di rumah. Nah, kita kan punya orang yang muda-muda ini yang mereka bisa pergi gitu ya, dan itu tadi kolaborasi. Kita libatkan mereka yang muda-muda itu. Apalagi tadi Pak Aditya bilang yang muda-muda itu justru banyak idenya dari mereka gitu ya. Mungkin harus lebih banyak listening-nya itu jadi beda. Sementara kalau hear itu kan cuma dengar aja. Tapi akhirnya di kita yang kita ikuti. Nah, disinilah saatnya kita mulai melibatkan yang muda-muda. Jadi mereka itulah yang nanti menjadi partner kita untuk melakukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Nah, tapi nanti memang tetap harus kita leader yang akhirnya menjadikan itu sebagai visi kita yang baru. Kalau di sini dikatakan sebagai kita itu harus bisa membuat envision the future. Envision the future. Jadi harus bisa membuat yang namanya masa depan itu tuh menjadi terlihat, oh itu kita bisa kok ke situ gitu ya. Nah itu kita libatkan libatkan dari tim kita untuk jadi tidak selalu harus kita yang turun ke bawah ya. Kalau kemarin memang ceritanya Pak Yonan itu beliau kan turun ke bawah ya, tapi sebetulnya beliau mendengarkan. Jadi beliau itu yang saya baca dari buku yang ditulis itu setiap hari beliau itu
menerima email dari semua, kan beliau hanya bisa ke satu jurusan aja kan, ke jurusan yang lain yang pergi kan orang lain. Nah, itu beliau menerima semua email itu, dibaca, kemudian dipelajari, dari situ beliau melakukan yang namanya mungkin storytelling juga ya, jadi membangun satu keyakinan bahwa ini kereta api harus berubah loh, harus menjadi seperti ini. Tapi itu dia waktu membuat feature itu ada dasarnya dari hasil beliau menyimak, dan menyimak itu tidak selalu harus diri sendiri yang mencari, bisa dari orang lain, tim kita, kemudian kita terima, kita olah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Aditya bisa lebih baik menjelaskan lagi, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Eva. Silakan Pak Adit, gimana kalau dari Pak Adit nih? Masih belum? Tim, tolong masih mute. di unmute Adit dulu. masih mute ya. Oke, good. Pak Raja, Tuhan itu kan menciptakan diri kita tidak sebatas fisik. Saya ingat cerita topinya saja, itu para undernaming itu pengepun itu karet sama tembakau itu, lihat topinya Pak undernaming ini, jalannya aja munduk-munduk dan hormat. Lihat topi. Itu menunjukkan bahwa bukan karena dia takut. Karena beliau pada waktu itu telah membaca mungkin ceritanya Bu Eva ini. Yang 5 tadi itu. Maka jangan pernah engkau instan sebagai leader hanya maka di saat seperti ini kelihatan leader yang menginspirasi sama leader yang hanya sebatas outcome. Contoh kecil. Leadership itu menular loh, Mas Raja. Kau bikin, kau di rumah ini, nggak sempat, biasanya harusnya jadwal ini datang ke site atau ke rig, atau datang ke job site, kau P5M atau morning briefing, ketemu langsung, ngomong, didengar, disimak, dilihat. Sekarang enggak, kau tulis saja, ada yang sakit, kata terjatuh, walaupun ini tidak diharapkan, terjatuh dari proklip, kau tulis, namanya Badrun. Badrun, luka yang kau derita sebentar lagi akan sembuh, karena ada orang yang menjadikan itu semua sembuh. Tapi luka hatimu, jangan pernah menjadi racun bagi dirimu, karena ada Bapak yang selalu ada di sampingmu. Tetap semangat, 4 bulan ini kau nggak pernah bertemu dengan keluargamu, tapi jadikan kertas ini adalah kekuatan batinmu. Tuhan akan menjaga anak dan istrimu, dan jadilah amanah kau di tempat kerja ini adalah untuk mencapai titik terbaik. Kado kami dari saya, Bolu, dan segenap oleh-oleh kesukaanmu, jam tangan yang kau suka dari kau lihat sejak kemarin kau ketemu, sudah ada di kamarmu bersama anak dan istrimu. Ini fotonya. Tanda tangan Aditya Warma. Apa yang terjadi di situ? Kalau itu diceritakan kepada area itu, itulah yang tadi dikatakan. Pak Jonan tertidur pun menginspirasi. Apalagi Pak Jonan memberi. Apalagi si undernaming tadi kasih topinya di tengah hutan, dan dia tidur-tidur aja di rumah. Nah itulah. Jadi ini adalah leader yang menggetarkan. Satu cerita lagi untuk menjadikan satu poin. Satu hari Nabi Ibrahim protes sama Tuhan. Tuhanku, saya itu jadi apa? Suruh kasih perintah haji pertama. Dunia suruh dengar, saya nggak punya handphone, saya nggak punya wifi, saya nggak punya Instagram, kok suruh cerita-cerita kemana? Latakallam bihad, katakanlah ada dengan baik. Aku yang menggetarkan hatinya. Maka diabadikan selalu satu ayat yang sangat jelas, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Kebaikan itu ketika kau mulutmu berbicara, maka yang tertular adalah langitnya.
maka cintailah masyarakat bumi, cintailah karyawanmu, cintailah atasanmu, maka Tuhanmu bergetar akan menaungi rasa kasih sayang kepada kita semua. Kalau kita menyebarkan kebaikan, istilahnya ketulusan dan tadi hatinya gitu ya untuk memberikan kepada orang, maka juga jalannya akan terbuka gitu ya kalau bisa saya lihat tadi. Oh, menarik sekali ini pembahasannya ya. Oke, pertanyaan kedua sudah ada yang raise hand. Oke, gini Bapak Ibu ya, mungkin sebelum saya ke pertanyaan kedua, Bu Sharon sebentar boleh? Saya mengingatkan karena ada banyak yang nanya di chat gitu Bu, apakah akan ada materinya bisa di-share? Jadi jangan kemana-mana sampai akhir diam sampai akhir tetap ada di sini gitu ya dan mengisi feedback biar Bapak Ibu bisa mempunyai materi yang sangat luar biasa. Untuk videonya nanti kami akan upload di channel YouTube-nya PPM Manajemen. Jadi kita juga udah gunakan platform nih Pak nih, PPM Manajemen nih Pak. Oke, sip. Silakan Bu Sharon pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Aditya dan Bu Eva ya atas sharingnya. Perkenalkan saya Sharon Bu, Pak. Saya saat ini bekerja di yayasan non-profit organization ya atau NGO. Kemudian juga saya saat ini aktivis juga di posisinya di dunia pergerejaan gitu. Jadi dua-duanya ini NGO gitu. Nah, ada satu permasalahan yang di dalam kedua organisasi ini saya temukan, yaitu adalah gap generation. Jadi artinya adalah tadi yang Pak Aditya sempat share ya, bahwa generation untuk kami yang muda-muda nih pengennya cepat, kemudian inovatif. Namun yang saat ini terjadi adalah para atasan atau leader kami juga lebih ke posisinya mungkin karena sudah lebih umur ya, saya juga kurang tahu bagaimana, itu jadinya lebih bermainnya best practice, kemudian juga bermainnya ya market demand seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ya Bu, Pak, kita dalam menghadapi situasi ini, apalagi saat ini COVID gitu ya, jadi setiap meeting kita ketemunya hanya by Zoom aja gitu, tidak bisa membaca gesture-gesture yang seintens kita bertemu dalam meeting langsung. Begitu Bapak, Ibu, pertanyaan saya. Terima kasih. Mirip nih dari keresahan dari para milenial nih Bapak Ibu sepertinya ya. Bagaimana Bu? Pak Adit dulu, Bu Eva? Kayaknya kalau ngomongin milenial, kayaknya Pak Adit lebih ini deh. Lebih. Ya. Lebih milenial. lebih dekat dengan milenial, lebih menjiwai gitu. Kalau Bu Eva menyampaikan sesuatu, saya itu malah akan mudah recall kepala saya. Jadi Bu Eva aja dulu. Saya mau belajar. Gitu. Bu Eva dulu kayaknya Bu, karena Ibu juga dekat sebenarnya dengan milenial ya Bu, karena sering mengajar para milenial. Ini saya disuruh berpikir dari saya lagi mencoba berempati nih ya, karena yang namanya pemimpin itu kan harus berempati. Nah ini tadi Sharon menanyakan itu dari sisi Anda sebagai milenial bagaimana harus bersikap, atau si leadernya yang kolonial ini bagaimana harus bersikap nih? Dari Sharon-nya, dari milenialnya bagaimana menghadapi dari sisi level yang kaum lebih tuanya sih Bu. Jadi justru yang si kolonialnya gitu ya. Oke. Yang pemimpinnya iya, kita ekspektasinya kan harusnya begini ya. Kenapa begini gitu. Iya. Oke. Ya baik. Mungkin itu tadi yang saya sampaikan ya di awal gitu. Jadi sama juga yang disampaikan oleh Pak Aditya tadi gitu ya. Sebagai pemimpin
kalau apa ya, value itu nggak boleh berubah. Jadi yang namanya value itu selalu harus kita pertahankan. Tetapi bagaimana itu kita nyatakan dalam perilaku sehari-hari, nah itu yang harusnya jangan kaku gitu ya, jangan sama seperti yang dulu. Nah ini saya tertarik, ini sebetulnya penelitian ini di sini ada Bu Ida juga ya, di sini sama-sama dengan saya nggak tahu ada Bu Yunita juga, jadi di PPM ada PBOS, kami lagi meneliti tentang ethical leader. Jadi kemarin itu yang diwawancara Pak Arman. Jadi value-nya sama gitu, tetap sama. Tetapi bagaimana beliau menyampaikan value itu kepada karyawannya yang di sana banyak milenial, itu nggak bisa sama seperti dulu lagi gitu. Jadi memang harus ya kita yang generasinya di atas, saya generasi X gitu ya. Saya juga kalau sama yang namanya value sangat keras gitu ya. Walk the talk misalnya ya enggak. Tapi ternyata pada saat kita bekerja dengan milenial itu ada hal-hal yang harus kita sesuaikan gitu ya. Dalam komunikasinya, dalam interaksinya gitu ya. Tetapi kalau value nggak boleh ditawar. Kalau menurut saya ya, kalau yang namanya value, karena itu sangat mendasar. Dan value-nya itu tentu saja harus value yang positif. Seperti tadi misalnya contohnya Pak Arman bahwa kita itu bagian dari lingkungan yang besar karena beliau dulu tinggal di Jawa, di Kudus, yang daerahnya sangat gersang gitu. Jadi untuk membangun Kudus itu nggak bisa sendirian gitu, harus bersama-sama, termasuk dengan masyarakat yang ada di sekitar itu. Nah, itu diterapkan sampai ke perusahaan sekarang dan dikomunikasikan kepada milenial. Nah, komunikasinya itu yang caranya itu tidak bisa sama seperti kita dulu berkomunikasi. Nah, nanti memang harus harus banyak ini juga ya, banyak kalau seperti Pak Arman itu bercerita, beliau banyak jalan keliling, mengajak berbicara. Jadi beliau yang datang gitu ya kepada karyawan milenialnya itu, kemudian disitulah kemudian beliau mengenal, kemudian bisa memberikan apa ya tindakan-tindakan yang sesuai dengan si milenial tadi, mengajak milenial tadi. Termasuk di dalamnya betul seperti tadi itu Pak Adit itu sebetulnya storytelling-nya banyak banget tuh tadi. Sepanjang beliau bicara itu sebenarnya banyak storytelling-nya, dan itu sebagian besar itu juga encouraging the heart ya. Jadi menumbuhkan rasa semangat di dalam diri, menginspirasi gitu ya. Ya akhirnya larinya menginspirasi. Memang ini akhirnya yang 5 ini saling berkaitan satu dengan yang lain gitu. Jadi memang saran saya sih kita harus mendekat kepada yang di bawah. Jadi tidak pakai cara-cara kita terus gitu ya. Itu. Mungkin Pak Adit. Ya, Pak Adit, silakan. Tolong pasnya oke. Seren, gue suka sama lo nih. Ingat satu buku yang saya baca ya. Kalau mau baca buku di rumah ada puluhan ribu buku tuh. Saya nulis banyak. Pintar itu given, Seren. Tapi kalau karakter itu choice. Saya sadar betul, kalau saya lahir di masa kamu dengan kapabilitas saya, nggak ada apa-apanya saya. You a leader, you my leader. Tapi karena karakter itu choice, kamu menggerakkan dirimu untuk berempati nggak ke saya, ke bu gurumu, ke orang tua di sekitarmu. Kalau you lakukan itu, you are truly leader. Kau bisa ngatur bisnismu. Banyak CEO masih umur 30, 27, 26 CEO. Tapi kalau memimpin, belum tentu, karena karakter, value, culture itu choice. Hanya orang yang ada di sampingmu sebagai mentor, dan kau punya teman samping panggung adalah leader-leader, true leader, yang menggerakkan setiap tacit knowledge-mu, menjadi bagian dari eksekusimu, menjadi bagian dari inisiatifmu, dan itu digabung dengan hatimu. Kalau kombinasi ini baik, maka klik, kau akan respect to others. Sebelum kau mutual understanding. Respect itu akan meningkatkan value organisasi, maka kau akan dijemput
oleh anak buahmu, kau akan diikuti anak buahmu. Banyak anak muda diikuti karena pintarnya. Tapi dia tidak menggerakkan setiap hati yang tidak pintar, tidak menggerakkan setiap orang yang deserter, tidak menggerakkan setiap orang yang gagal paham tentang dirimu. Tapi kalau kau memilih karakter mendampingi itu, kecerdasan tentang transformasi digital, tentang dunia teknologi, maka di antara itu semua kau adalah pemimpin yang diharapkan itu terjadi pada dirimu. Jadi, saya kembalikan kamu hari ini. Culture-nya agak gagal paham memahami kamu, asik. Jujurnya. Kau dibesarkan, orang tuamu sibuk, lagi cari bertarung pada satu waktu, kau hanya dihadapkan sama asisten rumah tangga bisa jadi, atau dititipkan ke grandma atau grandpa, kemudian kau nonton TV, kau banyak lihat sesuatu, agak autis dikit, bisa jadi begitu. Lalu ketika gede, kau dituntut untuk empati. Ini tuntutannya terlalu emosional. Dulu saya dibiarin waktu kecil. Setelah gede, saya dituntut empati. Gak iso. Ya apa gue? Gak iso itu. Oleh karena itulah saya sadar betul, wahai orang tua, hari ini anak-anakmu harus diajak berdialog, karena telah lahir satu fase generasi di mana banyak anak-anak muda tidak berempati terhadap lingkungannya, karena gagal paham ketika proses perkembangan psikologi anak, dan baca bukunya Babinski, sangat bagus menerjemahkan logika-logika dasar ini. Itu aja, Sharon. Saya suka pertanyaanmu, membuat kami sadar betul, ini muhasabah diri saya, oh iya ya, nanti kalau ini cucu saya, berarti kalau lahir saya perhatiin, diajak ngomong, dialog. Tapi bukan berarti Sharon tidak. Pertanyaanmu kau sadar nih, kalau lihat, kau munduk-munduk gini walaupun nggak ngomong itu empati saya suka. Kalau kamu diem aja sambil baca-baca, ya nggak asik. Kapan-kapan kita ketemu ya, Sharon ya. Thank you. Good point. Terima kasih Bu Eva dan Pak Adit. Penjelasannya Pak Sharon cukup jelas ya. Tadi berarti value-nya sama ya Bu Eva ya, tapi cara menyampaikannya itu bagaimana, disesuaikan dengan zamannya gitu kali ya Bu ya, disesuaikan dengan siapa kita akan berbicara gitu. Sekali lagi Pak Adit tadi bilang mengolah rasa, empati dan yang lainnya mulai dari kalau sejak dini, berarti sekarang kalau yang orang tua gitu ya Pak, menyiapkan untuk mendidik anak-anaknya untuk punya rasa empati juga gitu ya, sehingga pinter itu given, itu saya banyak quotation nih dari omongannya Pak Adit gitu ya. Pinter itu given, karakter itu choice gitu ya. Jadi kita punya pilihan untuk memilih karakter kita. Terima kasih Pak. Nah itu mungkin juga sebenarnya jadinya kalau misalnya empati ini sebenarnya Bu Eva berarti tidak hanya terbatas bagi orang yang tadi mungkin Ibu sebut kolonial ya Bu ya. Maksudnya kita sebagai milenial pun harus punya empati begitu Bu, atau bagaimana nih? Tadi saya senang Pak Adit bicara tadi ya seperti itu ya. Artinya leadership itu sebetulnya jangan dilihat leader itu yang senior terus kita junior itu adalah follower gitu ya. Jadi Anda yang junior ini pun ya para milenial ini bisa menjadi leader. Jadi Anda bisa menjadi leader. Tetapi sama prinsipnya, untuk menjadi leader Anda harus punya empati gitu. Jadi empati itu bisa kepada yang lebih tua ya, karena bisa jadi mungkin mereka-mereka itu nanti akan menjadi follower kita gitu ya. Jadi bukan usia, leadership itu tidak bukan karena usia gitu ya. Tapi karakternya salah satunya adalah itu tadi, berempati terhadap orang lain. Ya. Kalau ini Pak Adit, kalau kita sambungkan dengan yang tadi mungkin pertanyaan dari Pak Raja gitu ya, bahwa gimana sih caranya milenial untuk berempati dengan, maksudnya dalam menuturkan gagasan gitu Pak. Maksudnya kalau nunggu leadernya seperti yang Bapak ceritakan punya empati dan yang lainnya, kan kita juga nggak bisa hanya menunggu kan Pak, tapi bagaimana sih untuk bisa dengan empati kita bisa menyampaikan apa yang harapan atau mungkin gagasan kita, sebaiknya seperti apa? Saran simpel aja, jangan ngajari wong tua. Oke, begitu ya. Jadi, maksud saya begini, ketika ada makan siang bareng, orang tua itu bawa piring sudah susah. Multitasking-nya itu berat. Ngambil piring, makan, ambil. Nanti balik lagi ambil minum.
Kamu lihat kemarin sore sampai siang itu ngambil minumnya apa? Teh hangat atau air hangat. Kamu cepat duduk di depannya, ambilkan air hangat ke depan dia. Apapun omonganmu benar, dia jadi pendengar penyimak yang baik, selesai. Oke. Maaf, saya digituin, Bu Eva digituin. Panjenengan sedaya ingkang sampun keprada sampun tuwuk yuswanipun sampun deket-deket Perlu penerjemah nih. Artinya, Pak, kok pinter mentoli. Ngomong dia sama saya, kok pinter mentoli. Pinter bukan karakter. Maka ini ilmu bagus nih. Saya tuh menyimak diskusi psikologi belajar. Oke, gimana? Saya sedang belajar sama Bu Ustari namanya psikologi positif gitu. Ya, itu guru besar saya di UI. Bu Ustari ya? Bu Ustari, masih kenal Bu Eva ya? Kenal ya. Kenal, itu guru itu baik. Jadi saya belajar gini, tadi mau cerita. Ketika seseorang ya ketika gagal paham mengenai positioning orang tua, ya, maka kamu telah gagal posisimu. Kalau kau mampu positioningkan kepada orang tua dengan baik, pastinya posisimu dianggap baik sama orang tua. Maksud saya gini, kalau dia pakai parent, kamu pakai child dong. Jangan jawab pakai adult. Mas, udah makan? Udah, kenapa nanya-nanya? Oh, habis. Udah. Ibu mau ngajak, bapak mau ngajak, ayo, udah makan belum? Ayolah, kita hari ini harus makan enak. Padahal udah makan. Kadang anak-anak muda harus pinter, nggak jujur tapi nggak bohong. Kan saya nggak ngomong kalau nggak makan. Ayolah makan enak, makan lagi kita. Kan nggak jujur, kan udah makan, tapi kan nggak ngomong. Ayolah makan lagi. Disitulah soft skill, tacit knowledge yang harus dipunya oleh anak-anak muda agar orang tua yang segudang knowledge-nya ini mampu berbagi. Nah, setelah itu keluar semua itu tacit knowledge-nya. Nah, ada ruang itu untuk apa yang katakan oleh Pak Raja, dan tentu tadi Sharon itu suka tadi dengerin, walaupun saya tahu dia menjaga hatinya, kok nggak selesai-selesai. Itu Sharon bagus itu. Itu termasuk Sharon telah berhasil menyelesaikan pilihan yang banyak anak muda gagal mau berempati, meletakkan hatinya untuk orang lain. Saya kira gitu, Mbak Ara. Oke, terima kasih Pak. Wah, ini sangat berharga juga nih Pak. Jadi kita juga perlu berempati juga. Maksudnya empati itu datang dari dua belah pihak gitu ya, sehingga ada komunikasi yang baik gitu ya. Oke, ini ada satu penanya lagi nih, mungkin jadi pertanyaan terakhir nih Pak Muslan Jamal. Pak Muslan, selamat sore. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, pertanyaannya. Iya. Di sini mohon maaf ya, mungkin jaringan di tempat saya ini agak macet-macet. Oke, di mana Pak Muslan ini? Saya di Ambon. Oh, di Ambon. Wah, jauh-jauh dari Ambon ya. Inilah digital teknologi ya. Salam kenal semuanya ya. Salam kenal juga. Bapak. Salam juga. Iya. Pertanyaan saya di sini ini simpel aja. Saya mau tunjukkan untuk Pak Adit. Siap. Ya, pertanyaan saya gini. Misalnya ini saya seorang kapten kapal. Terus berlayar di tengah samudra. Terus sampai itu, setelah itu, kapal tadi mengalami masalah di mesinnya. Menurut mekanik saya itu, kapal ini kita bisa perbaiki. Terus tiba-tiba ada kapal yang bersedia untuk membantu. Jadi kapal yang datang membantu ini, mereka sudah mengarahkan semua awak untuk pindah ke kapalnya, karena menurut mereka kapal itu akan segera tenggelam. Jadi yang saya mau tanya ke sini, kira-kira menurut
kalau seandainya saya sebagai kaptennya, sikap apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus berusaha untuk memperbaiki kapal tersebut atau harus mengikuti arahan kapal pembantu tadi untuk segera pindah menyelamatkan diri? Ya mungkin itu saja pertanyaan saya, Pak Dit. Ya. Oke, terima kasih Pak Muslan Jamal dari Ambon. Silakan Pak. Ya, kalau ini saya mohon izin Bu Eva menjawabnya dan nanti dilengkapi oleh Bu Eva. Yeah. Bu Eva. Yeah. Pak Muslan Jamal. Bila yang tenggelam itu adalah egomu, maka sedikit pun kau nggak pernah dengar anak muda itu yang tahu tentang mekanik itu. Maka beri ruang eksekusi kepada anak muda. Hai anak muda, pilihlah 2 pilihan. Kau akan memperbaiki dalam waktu 1 jam ini. Kalau kau yakin aku tunggu 1 jam, kemudian aku akan putuskan pindah ke kapal itu. Atau kau yang memutuskan, seluruh awak kau kirim semua ke kapal berikutnya, ke kapal sebelah, aku akan di belakangmu. Ada yang menginjak kamu, aku yang akan teriak. 2 itu adalah yours. Kemampuan itulah adalah kematangan sosial yang Muslan punya pasti. Mas Muslan itu tahu, cuma sedang menguji saya aja. Kalau ini disertasi saya lulus. Jadi yang susah itu adalah tenggelamnya kebenaran di bawah egosentrik orang-orang tua. Ya. Sadarilah orang tua bahwa tidak selalu yang ada di kepala saya sebagai senior dari anak buah saya adalah selalu benar. Maka saya selalu mengatakan, jangan gunakan kepalamu Aditya, simaklah apa yang terjadi di luar sana. Pasti di antaranya ada kebenaran yang tersirat untuk jalannya lebih baik. Dan kalau itu ditiupkan di anak muda, maka tidak hanya confidence. Tuhan itu menciptakan dunia untuk kita confidence. Tapi Tuhan menciptakan akhirat butuh values. Tidak cukup confidence untuk kau hidup di akhirat. Kalau surgamu itu butuh orang yang punya values. Values itu akidah. Dan Muslan tadi pertanyaannya penuh dengan nilai-nilai akidah. Dan saya yakin kamu adalah seorang kepala kapal yang baik, siaplah berlayar menuju kehidupan yang tenang, dan kau ajak keluargamu dalam bentuk rahmatal lil alamin. Matur nuwun. Sebentar lagi maghrib, saya kasih tahu aja. Amin, amin. Iya, sebentar lagi maghrib Bapak Ibu ya. Oke, Bu Eva, ada tambahan? Terima kasih Pak Adit. Kayaknya udah cukup deh dari Pak Adit ya. Iya ya, jadi memberikan kesempatan itu juga salah satu untuk dapat menyimak ya Bapak. Betul. Baik, sesi tanya jawab sudah habis karena waktu juga semakin sore nih, benar kata Pak Adit sudah mau maghrib juga. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu yang belum sempat bertanya gitu ya, masih bisa bertanya kepada para narasumber kita berdua yang sangat luar biasa hari ini itu. Kemana nih, Mbak? Oke. Nanti bisa kirimkan email gitu ya ke kami dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Nanti akan kami usahakan bisa dijawab oleh Bu Eva langsung dan Pak Adit juga langsung secara langsung via via email. Ya. Baik, Mbak Ade atau Mas Arif boleh di-share. Nah ini ya, bagi yang nggak sempat nanya silahkan kirim email ke pojokpintarmanajemen@gmail.com dengan subjeknya dengan nama Anda, kemudian _ seri 10 ya Bapak Ibu. Paling lambatnya kapan? 12 Juni 2020, jadi 2 hari lagi nih masih punya kesempatan ya untuk bertanya yang belum sempat bertanya pada kesempatan sore hari ini karena luar biasa topiknya, sangat menarik, sangat insightful gitu. Oke, baik selanjutnya terima kasih banyak. Mungkin kalau dari saya nih, mungkin ini juga saya tidak akan terlalu banyak. Yang saya tangkap nih Pak Adit dan Bu Eva ya, gitu selama mengikuti pembelajaran dari 2 orang hebat ini, saya jadi sepertinya nih memang benar gitu antara yang disampaikan Bu Eva dan Pak Adit ini bisa digabungkan gitu ya, bahwa dengan menyimak gitu ya, membuka semua indera yang tadi mungkin Bapak sudah jelaskan gitu ya, tidak hanya mendengar tapi juga memahami, dalam rangka memahami itu menjadi modal sebenarnya untuk 5 kepemimpinan yang nomor 1-nya Bu Eva itu tadi Bu, model the way-nya. Gimana bisa model the way kalau leadernya nggak paham, nggak tahu
apa kondisinya saat ini seperti yang tadi Pak Adit sampaikan ya, new normalnya seperti apa, new perspektif dan yang lainnya gitu. Karena dengan mau memahami, menyimak tadi, orang jadi highly respect gitu kan. Ketika highly respect, maka untuk model the way, kemudian envision the future. The future-nya juga jadi lebih lancar gitu ya. Kemudian proses-proses yang lainnya tinggal mengikuti seperti itu. Itu yang saya tangkap. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu bisa menerima pembelajaran lebih dari yang saya pelajari di sini. Kemudian saya mau mohon Bu Eva dan Pak Adit untuk menyampaikan closing statement nih. Kira-kira seperti apa? Silahkan Bu Eva dulu. Silahkan Bu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian dan juga para milenial yang ada di acara hari ini, kita semua bisa menjadi seorang leader. Jadi di setiap posisi yang ada di diri kita saat ini, kita berada saat ini, sebenarnya kita bisa menjadi seorang leader. Karena leader itu sebetulnya tidak selalu pada posisi jabatan ya, tetapi itu leader itu bisa di diri kita masing-masing. Nah, mari kita berkontribusi untuk membuat organisasi kita supaya bisa melalui gelombang pandemi atau krisis atau era baru atau apapun perubahan ini gitu, supaya ya nanti itu akan menentukan apakah perahu kita ini mau jadi perahu kertas atau perahu dari rakit bambu atau mau dari perahu yang dengan mesin yang tangguh gitu ya. Itu semua sebetulnya kita berperan di dalam situ. Jadi tidak mudah menjadi seorang leader, tidak mudah untuk melakukan sebuah perubahan, tetapi tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Untuk itu mari kita terus semangat berjuang bersama supaya Indonesia bisa tetap jaya. Itu pesan saya, kita semua berperan di dalamnya. Terima kasih, Ara. Oke, terima kasih Bu Eva. Pak Adit, silakan Pak. Hidup itu kayak kumandang adzan. Barusan kan dengar adzan, saya terinspirasi satu buku dan adzan ini men-challenge saya nih. Iya. Saya akan bikin satir saja, mudah-mudahan setengah menit ini mampu menginspirasi diri saya dan memberikan nilai tambah pada anak-anak muda. Judulnya, hidup itu bagaikan adzan. Bila adzan itu lewat, dan kau tidak segera untuk menyegerakan apa itu ibadah, maka kau akan kehilangan momentum mendapatkan rezeki yang tak terkira harganya. Bila kau menunggu adzan yang berikutnya, kau tidak melakukan satu langkah, rasa bersalah itu pada hari itu. Kalau kau tinggalkan satu hari, maka bersalah itu adalah 1 minggu. Dan bila kau tinggalkan 1 minggu, rasa bersalah itu 1 bulan. Dan bila kau tidak melakukan, sepanjang hidupmu akan bersalah. Kepada anak muda, jangan tinggalkan nilai baik dan benar, dan bila kau belum meyakini, jalani saja. Karena engkau adalah boleh salah, tapi jangan merasa bersalah. Anak-anak hebat hari ini yang menjadi top leader, dia adalah orang-orang yang pernah salah. Tapi ingat, dia tidak pernah merasa bersalah. Yang ada, dia mencari teman samping panggung yang disebut truly leader untuk menjadi arah kehidupan kelak nanti. Terima kasih, mudah-mudahan cerita singkat ini menjadi satu cerita di ujung cerita kehidupan yang dibangun oleh PPM. Saya kira ini acara bagus ya, karena Bu Evanya bagus. Jadi saya Pak Adit yang bagus. Dua-duanya bagus, Bapak Ibu. Kalau ada kekurangan, saya hanya menyampaikan apa yang baik menurut Bu Eva. Terima kasih Pak Adit. Aku memobilisasi lecutan-lecutan session knowledge saya menjadi terkuak kembali. Itu neutronnya jadi sehat saya nih. Ingat sesuatu yang telah saya lewati. Matur nuwun Mbak Ara, Mbak Eva, saya. Terima kasih juga Pak. Sama-sama Pak, terima kasih banyak. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sudah di penghujung acara gitu ya. Saya silahkan Bapak Ibu untuk mengisi feedback-nya karena ini tadi kata Pak Adit ya, azan sudah berkumandang, harus segera menyegerakan kewajiban bagi yang Muslim. Silahkan untuk mengisi feedback-nya gitu ya, karena akan dari mengisi feedback ini Bapak Ibu bisa mendapatkan materi supernya Bu Eva dan Pak Adit gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian,
Terima kasih Bu Eva sekali lagi, Pak Makasih, Adit. Ara. Terima kasih banyak sudah menginspirasi di sore hari ini gitu ya. Kita Terima sudah kasih. full nih sore hari ini dengan ilmu gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kami masih punya seminar yang lainnya. Ini paket lengkap nih Bapak Ibu, Mastering Virtual Leadership gitu ya, in the new normal. Ada 6 ya, 6 webinar gitu ya. 6 topik ya yang terkait dengan leadership. Nah, ini seru nih. Bapak Ibu yang punya semangat untuk terus belajar, silakan untuk bergabung kembali bersama kami gitu ya. Oke. Ada lagi juga mungkin yang mau live training webinar yang lainnya gitu. Kita punya beberapa agenda gitu ya. Ada leading with emotional intelligence, talent management, creative thinking, dan yang lainnya di bulan Juni minggu kedua ini. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa lihat jadwal kami. Dan yang terakhir ini dari PPM School of Management, ini terobosan baru kami Bapak Ibu, ya Bu Eva ya, ini kita bekerja sama dengan Asia University dan juga University of Queensland. Jadi program belajar gitu ya, tapi 3 tahun di PPM, 2 tahun di Asia University, gitu ya. Di Queensland juga ada 1,5 tahun di PPM dan 1 tahun di University of Queensland. Atau Bapak Ibu ngambil anaknya mungkin atau adiknya atau saudaranya, ngambil S1, S2 sekaligus dalam durasi 5 tahun. Silahkan yang tertarik nanti bisa cari infonya di website kami atau menghubungi mungkin yang pendaftaran di awal gitu ya. Baik Bapak Ibu, demikian Pojok Pintar Manajemen seri 10 telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Eva dan Pak Adit yang telah sharing di hari ini. Kemudian tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang tetap stay sampai akhir gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini dan keluarga selalu sehat gitu ya, tetap semangat dan pantang berhenti untuk berkarya. Baik, saya mewakili Bu Eva dan Mas Adit dan juga tim PPM Manajemen, kami pamit, sampai berjumpa di lain kesempatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat Bapak dan Ibu semuanya.